Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Primadia Kusumaningrum dari kelas D3TT 4201. Di sini saya akan membuat video uji kom 2 praktikum jaringan telekomunikasi broadband. Nah, berikut ini adalah soal dari uji komnya, yaitu buatlah sebuah video tutorial praktikum modul 3 dan modul 4 dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama yaitu klien 1 merupakan 4 digit angka terakhir pada NIM masing-masing, dan klien 2 merupakan kebalikan 4 digit angka NIM terakhir masing-masing. Nah, yang kedua adalah wajib ada facecam pada bagian sisi bawah kiri video, dan yang ketiga adalah menjelaskan setiap step yang dilakukan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka dari VMware-nya dulu untuk menginstal Zyper. Nah, selanjutnya ketika sudah terbuka, kita pilih Create a new virtual machine. Pilih yang typical, lalu kita next. Kemudian kita pilih yang I will install the opening system later. Nah, ini kenapa saya memilih ini? Karena agar si Trixbox tersebut tidak mengikuti aturan yang digunakan oleh CentOS-nya. Jadi kita bisa melakukan setting sendiri. Lalu next. Nah, untuk sistemnya kita pilih Linux, dan di sini adalah CentOS version 5, lalu next lagi. Kemudian beri nama virtual machine-nya Trixbox 2. Lalu kita pilih penyimpanan yang akan kita gunakan. Kita cari Trixbox. Nah, ini oke. Selanjutnya kita next. Nah, ini untuk maksimum device-nya saya gunakan 10 saja. Dan pilih yang split virtual disk into multiple files, lalu next. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik finish. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita setting. Nah, yang pertama network adaptornya kita pilih yang bridge G, lalu kita checklist yang replicate physical network connect state. Selanjutnya pada bagian CD atau DVD, kita pilih yang use ISO image. Lalu kita cari. Open. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita bisa membuka Trixbox-nya. Start. Nah, seperti ini kita tunggu dulu. Dia sedang melakukan instalasi dari Trixbox itu. Nah, nanti kita akan menyeting dari waktunya, dan kita akan membuat password ketika kita akan untuk login ke Trixbox itu sendiri. Kita tunggu dulu hingga proses running ini selesai.
Nah, dia sedang melakukan loading atau proses dari instalasinya. Nah, untuk yang ini keyboardnya kita pilih US. Dia sedang melakukan running. Nah, untuk sistem waktunya kita gunakan yang Asia Bangkok. Maaf, bentar ya. Oke, lalu kita oke. Nah, passwordnya ini bebas, yang penting ada 6 digit. Lalu kita oke. Nah, dia sedang melakukan instalasi. Tunggu hingga proses instalasi OS Strixbook ini selesai ya. Nah, dia masih melakukan proses instalasi. Nah, sembari menunggunya, saya akan menjelaskan bahwa di modul 3 kita melakukan simulasi NGN atau soft switch menggunakan Trickbox. Nah, NGN itu sendiri adalah jaringan yang berbasis paket yang mempunyai kapabilitas layanan multiple broadband dan disediakan jaminan kualitas atau QoS itu sendiri. Sedangkan pada arsitektur soft switch, dia memiliki 7 hal yang membangun dari arsitektur itu sendiri. Yang pertama, media gateway controller atau MGC, yang kedua adalah signaling gateway atau SG, yang ketiga adalah media gateway atau MG, yang keempat adalah media server, yang kelima adalah application server, dan yang keenam fitur server, dan yang ketujuh atau terakhir adalah operating support system atau OSS. Nah, aplikasi Trickbox itu sendiri adalah sebuah VoIP server yang dibuat menjadi satu dengan sistem operasi yaitu Linux CentOS. Nah, untuk Trickbox ini sendiri bersifat open source yang artinya setiap orang dapat mengetahui kode source programnya dan dapat memperolehnya secara gratis. Nah, proses instalasi ini memang cukup memakan waktu, jadi kita tunggu saja.
Sudah terbuka, selanjutnya kita klik root. Lalu masukkan password yang digunakan tadi. Bentar ya, salah. Nah, ini sudah masuk, lalu kita ketikkan sistem config network. Nah, selanjutnya kita pilih edit. Kita mengedit yang Ethernet. Nah, ini kita ubah static IP-nya. Berikut ini adalah tampilannya. Kita sesuaikan dengan IP yang di laptop kita. Di sini ada 192.168.43.221. Saya akan menggunakan 192.168.43.45 karena 45 adalah 2 digit terakhir dari NIM saya, lalu nitmax-nya kita gunakan 255 0. Lalu untuk IP gateway-nya kita samakan saja. Untuk default gateway-nya 192.168.431. Lalu kita oke. Setelah itu kita pilih untuk meng-save-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita klik reboot. Nah, reboot ini untuk mengatur IP yang kita setting lagi bisa muncul. Kita tunggu hingga proses dari reboot itu selesai. Nah, Trickbox-nya akan terbuka lagi setelah kita reboot tadi.
Kita tunggu hingga muncul. Lalu kita bisa login pada Trickbox tadi. Nah, pada praktikum kali ini kita bisa melakukan komunikasi voice. Selanjutnya, nah di sini hasilnya IP dari Trickbox-nya sudah berubah menjadi 192.168.43.45. Kita ketikkan root lagi. Passwordnya masih sama seperti yang tadi. Nah, ini kita sudah login. Lalu selanjutnya kita buka browser. Kita ketikkan IP dari Xbox tadi, yaitu 192.168.43.45. Nah, di sini statusnya masih user. Kita ubah menjadi mode admin dengan klik switch. Username-nya ini kita main. Passwordnya kita tulis password. Lalu sign. Kita tunggu hingga kita bisa masuk ke mode admin. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam mode admin. Nah, ini untuk Trickbox registration-nya kita silang saja. Nah, berikut ini kita sudah membuktikan bahwa kita sudah masuk ke dalam mode admin. Nah, selanjutnya kita klik PBX, lalu PBX setting. Kita ke extension. Nah, ini pilih generic SIP device, lalu kita klik submit. Nah, untuk usernya tadi di soal sudah disebutkan untuk 4 digit terakhir dari NIM-nya. NIM terakhir saya 4045. Ini adalah sebagai client 1. SIP-nya kita juga isi client 1. Nah, selanjutnya kita mengisi secretnya atau password yang akan kita gunakan. Saya menggunakan yang sama saja agar mudah. Lalu kita klik submit. Kita tunggu hingga selesai. Nah, ini udah selesai klien 1 4045, lalu kita bikin lagi untuk klien yang kedua. Jadi 5404. Display name-nya klien 2. Ini juga klien 2. Secretnya kita isi 5404. Lalu kita klik submit. Nah, ketika sudah selesai melakukan ini,
kita langsung apply configuration change, lalu kita pilih continue with reload agar setting yang kita lakukan ini nanti bisa digunakan, atau ini sama saja juga reboot tadi. Nah, di situ sudah muncul. Kemudian kita ke PBX lagi, lalu config file editor. Nah, kita cari yang file sip.conf. Nah, ini kita klik saja. Nah, berikut ini adalah yang sudah ditambahkan. Lalu di sini di scriptnya kita tambahkan video support sama dengan yes. Di bawahnya allow sama dengan H263. Di bawahnya lagi allow sama dengan H26P. Setelah kita tambahkan, ini gunanya agar ini bisa digunakan untuk video juga, tapi pada praktikum kali ini kita hanya komunikasi voice saja. Lalu kita klik update. Nah, selanjutnya kita klik yang reread config ketika sudah sukses. Nah, riset yang dilakukan sudah sukses. Lalu kita bisa login ke Zoiper-nya. Kita buka Zoiper, lalu kita masukkan klien 1 pada Zoiper yang ada di laptop. Tadi 40.4.192.168.40.3.45, lalu passwordnya 4045. Kita login, kita next, kita skip saja yang ini. Nah, di sini jika sudah yang SIP UDP sudah found, berarti kita sudah berhasil masuk, lalu next saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke Zoiper yang ada di handphone. Nah, ini kita klik Zoiper-nya. Kita mungkin tadi koneksinya terputus, kita lakukan pencerminan dulu. Nah, berikut ini saya akan membuka Zoiper yang ada di handphone. Nah, kita login dengan klien kedua yang tadi 4045 menjadi 5404 at 192.168.45, lalu passwordnya juga 5404, lalu create an account, next, skip. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Sebentar. Mungkin ada yang salah. Saya ulangi dulu. Nah, mohon maaf untuk yang tadi kenapa not found, karena tadi laptop saya dengan handphone saya belum satu jaringan.
Nah, sekarang ketika sudah jadi satu jaringan, dia sudah untuk SIP UDP-nya sudah found, lalu kita klik finish. Nah, seperti ini. Lalu kita buka yang Zyper di laptop juga. Kita kembali dulu. Nah, ini sudah kebuka. Lalu kita mencoba menelpon yang device kedua. Kita add. Bentar, mohon maaf karena laptopnya lemot. Yang dikontak kita klik. Nah, kita coba telepon untuk 5404. Kita coba telepon. Nah, statusnya adalah melakukan panggilan. Di sini ringing. Ketika saya angkat, dia melakukan panggilan. Lalu sekarang kita bisa membuka software Ethereal untuk melakukan praktikum modul 4. Nah, ini Etherealnya sudah terbuka. Maaf tadi sempat saya pause karena laptop saya lemot sehingga membuka Etherealnya membutuhkan waktu. Nah, ini kita coba telepon ke klien kedua, yaitu di handphone saya. Ketika sudah nanti melakukan panggilan, kita bisa melakukan capture dari datanya melalui Ethereal untuk melihat dari QoS-nya. Nah, ini sudah melakukan panggilan. Kalau kita jawab, selanjutnya kita buka di sini untuk meng-capture. Ini kita cari yang mana yang kita gunakan. Nah, yang kita gunakan adalah IP yang ini. Karena ini IP laptop yang aslinya. Lalu kita klik capture. Nah, ini sedang melakukan capturing data. Kita tunggu sekitar 30 menitan. Mohon maaf ya kalau saya pause atau ada pemotongan karena tadi laptopnya sempat ngeblank dan semuanya not responding. Nah, kita stop saja. Nah, berikut ini adalah datanya. Lalu kita cari yang UDP. Kita bisa ke menu statik.
Nah, ini sudah dilakukan filtering, lalu kita cari IP mana yang digunakan tadi. Tadi 4345. Nah, yang ini. Apply a filter. Lalu kita pilih yang ini. Selanjutnya kita melakukan filtering untuk IP-nya. Decode as di sini kita pilih yang RTP. Apply. Lalu OK. Kita close saja, lalu selanjutnya ke analyze. Sebentar. Nah, di sini adalah stream analyze-nya. Bentar ya, kita cari lagi. Mohon maaf, tadi ada kesalahan pada saat pemilihan IP ini. Seharusnya tadi ke IP yang address B-nya adalah ke yang 192.168.43.238 supaya protokolnya UDP. Karena tadi kita menggunakan yang 192.168.43.221 kalau tidak salah. Dia mendapatkan protokol IP-nya OIMP atau apa gitu. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ke analyze, decode as, lalu di sini kita pilih RTP, kita klik apply. Lalu setelah di apply, kita klik OK. Nah, seperti ini yang kita gunakan tadi. Selanjutnya ke stream analyze. Di RTP stream analyze. Nah, seperti ini, lalu kita klik yang save to CSV. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Di D, lalu kita pilih yang Trixbox. Jartel. Kita klik OK.
Nah, berikut ini adalah file CSV yang kita dapatkan dari Ethereal tadi, dari pengamatan kita terhadap panggilan yang telah kita lakukan. Di sini ada paket. Nah, paket itu sendiri adalah ini misal ada paket kedua, paket ke-6, dan lain-lain. Dan kalau sequence itu adalah penomoran dari paket itu sendiri. Jadi dia akan mengurutkan secara urut. Jadi ketika nanti ada file yang gagal terkirim, kita bisa tahu file keberapa yang gagal dikirim. Nah, seperti ini wrong sequence kan dia keterangannya. Berarti paket yang ke 34.675 dia gagal terkirim dengan sempurna, maka dari pihak penerima bisa melakukan request untuk pengiriman data ulang jika diperlukan. Nah, untuk delta MS itu sendiri, di sini adalah menjelaskan tentang waktu pengiriman yang diperlukan untuk mengirim paket tersebut. Dan untuk jitter sendiri, dia adalah variasi dari delay waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman paket. Jadi setiap pengiriman paket pasti membutuhkan waktu untuk terkirim, nah itu dinamakan delay. Nah, jitter ini adalah variasi dari delay-nya. Lalu untuk IPBW ini adalah IP bandwidth yang didapatkan dan dia stabil di angka 80-81 untuk bisa melakukan panggilan voice. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.